Jadi saya, Mas Roy, ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. TIFA tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar, kalau 10.000 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya bisa pastikan, sekali lagi, 99,9% ijazah yang kemarin disampaikan pada gelar perkara khusus itu adalah palsu. Coba saya tantang Anda, Pak Roy Suryo, kalau Anda merasa bukan peneliti gadungan, down sampling dulu, down size dulu, scan ijazah fotokopi Anda. Coba. Selalu ada jalan kembali walaupun dia paham mengetahui bahwa Rismon sudah berkhianat. Tentu berkhianat terhadap perjuangan mereka yang tadinya yakin dan menggebu-gebu bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Menuduh pengkhianat, pembelot. Kalau nggak berhenti kau, raja konten, pengacara raja konten, kalau masa nggak berhenti kau menuduh saya pengkhianat, pembelot. Saya yakinkan saya akan laporkan kau. Padahal kau pendompleng, penumpang gelap di kasus ini. Di tengah jalan membujuk-bujuk saya. Jaga mulutmu itu. Jangan sok paling bermoral kau. Hei, pengacara raja konten. Kalau masih seperti itu, apalagi mengungkit-ungkit pribadi, ku bongkar pribadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Perseteruan antara Rismon Sianipar dan Roy Panci beserta Dr. Tipa dan Refli Harun semakin tajam saja sahabat ya. Ini menandakan bahwa diskursus ijazah Pak Jokowi benar-benar bergeser 180 derajat. Jadi tidak lagi diskusi soal asli atau palsu. Makanya tinggal kita menunggu sesungguhnya kalau diskursus ijazah ini bagaimana prosesnya nanti di pengadilan. Tapi ada hal yang paling menarik di sela-sela kita menunggu. Sebagaimana yang saya cuplikan di video awal itu, Rismon Sianipar terus saja ngegas dan bahkan mengancam akan membeberkan rahasia ya terkait soal Refli Harun. Ini yang saya kira sangat berbahaya ke depan kalau benar-benar terjadi, karena kemudian apa yang saya pikirkan dulu bahwa pada akhirnya mereka akan saling cakar-cakaran ini terbukti. Bayangkan saja kalau Rismon Sianipar berani mengatakan bahwa Refli Harun ini adalah pengacara konten. Ya, memang faktanya begitu, tidak bisa dia hindari. Kenapa? Karena memang selama ini yang ikut mengkapitalisasi di dunia digital atau di media sosial itu adalah Refli Harun, dan pasti Rismon rasakan betul bagaimana hal itu terjadi sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek secara bersama-sama ya bagaimana pernyataan daripada Rismon Sianipar yang menelanjangi ketiga orang ini, baik Roy Panci, Dr. Tipa maupun Refli Harun. Ini dia videonya. TIFA tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar, kalau 10.000 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Jadi saya, Mas Roy, ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Anggap aja untuk reseller 50.000, 300.000 per buku. Kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Jadi jangan kalian glorifikasi mereka-mereka ini seperti dewa. Saya bilang orang yang sekarang ini paling ditakuti sama Jokowi ya kita ini.
Kenapa? Karena kita bertiga ini bocah edan kabeh. Ya nggak punya rasa takut gitu ya. Karena ya sudah, kalau memang kita sudah dipilih untuk mewakili teman-teman, mewakili semua orang untuk berjihad, ya sudah kita berjihad. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya bisa pastikan sekali lagi 99,9% ijazah yang kemarin disampaikan pada gelar perkara khusus itu adalah palsu. Coba saya tantang Anda, Pak Roy Suryo, kalau Anda merasa bukan peneliti gadungan, downsampling dulu, downsize dulu, scan ijazah fotokopi Anda. Coba, lakukan ekivalen dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Bisa nggak terbaca logo UGM dan tulisan yang Anda klaim di sini? Tidak terbaca juga. Bukan begitu cara menganalisa. Elah. Kalau tidak ada motif untuk memperpanjang kasus ini demi konten, demi political gain 2029, harusnya kau baca. Terlepas dia terlibat atau tidak dalam motif politik ini, ya memang dipakai untuk ini, memperpanjang kasus ini, mengglorifikasi, merepetisi, mengartikulasi tiap hari. Selalu ada jalan kembali walaupun dia paham mengetahui bahwa Rismon sudah berkhianat. Tentu berkhianat terhadap perjuangan mereka yang tadinya yakin dan menggebu-gebu bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Menuduh pengkhianat, pembelot. Kalau nggak berhenti kau raja konten, pengacara raja konten, kalau masa nggak berhenti kau menuduh saya pengkhianat, pembelot, saya yakinkan saya akan laporkan kau. Berikut yang lain-lain. Sekarang enak kali kau. Setelah ku iakan supaya berdiri masuk ke bala RT, langsung kau tuduh saya pengkhianat. Oportunis kau. Masuk TV kau merendah-rendahkan saya kau. Terus membujuk-bujuk saya, konsisten membujuk-bujuk saya untuk membentuk bala RT, bala RT. Padahal saya keluar dari tim sana itu. Saya pinginnya sendiri. Sekarang cuap-cuap lah kau sok paling puji kau. Ya, semua orang tahu itu masalah personal. Padahal kau pendompleng, penumpang gelap di kasus ini. Di tengah jalan membujuk-bujuk saya. Jaga mulutmu itu. Jangan sok paling bermoral kau. Hei, pengacara raja konten. Kalau masih seperti itu, apalagi mengungkit-ungkit pribadi, ku bongkar pribadi ini. Jangan merasa kalian itu, mereka itu penegak kebenaran. Pret. Adalah satu peneliti gadungan, Roy Suryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi white paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Adalah satu harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendengar bersama ya dan melihat bagaimana semakin seramnya ancaman Rismon terhadap ketiga orang ini. Jadi memang posisi trio kwek-kwek ini, Refli Harun, kemudian si Panci dan si Tipa, ini di ujung tanduk. Sebab seluruh rahasianya ditahu oleh Rismon Sianipar. Jadi mereka tidak bisa berkutik. Bayangkan saja bagaimana Rismon Sianipar mengancam Roy Suryo. Bagaimana Refli Harun, seorang pengacara yang juga diobrak-abrik oleh Rismon Sianipar. Apalagi Dr. Tipa. Terkait soal keuangan yang saya up sebelumnya juga ya. Jadi mereka semua ini alih-alih merasa sebagai pejuang keadilan, pada dasarnya kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar tidak lebih daripada seorang pecundang. Jadi mereka hanya menjual isu ijazah ini untuk kepentingan dirinya. Ada untuk kepentingan pundi-pundi keuangan, ada untuk kepentingan politik, lalu ada untuk kepentingan konten. Dan mereka berharap hal ini bisa berjalan sampai tahun 2029. Berarti itu erat kaitannya dengan Pilpres. Pada sisi ini kelihatan bahwa orang-orang ini bekerja untuk politik, untuk kepentingan orang-orang tertentu demi untuk kepentingan 2029 sahabat. Jadi seideal apapun congornya mereka bicara, jangan pernah dipercaya. Apalagi Roy Suryo, luar biasa bagaimana dia mengglorifikasi kasus ini. 99% ijazah Pak Jokowi palsu, Pak.
luar biasa kan, bagaimana dia membangun opini. Dan setiap ada orang yang tampil ke televisi bersama dengan dirinya, dia pasti akan selalu berupaya mendominasi pembicaraan. Padahal kita juga bisa menilai bahwa apa yang dia sampaikan itu pengawuran, sesuatu yang sudah tidak rasional sebenarnya. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.